Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Sampai mana kita? Perkataan Al-Imam rahimahullah wa'arif fadla Quraisyin wal Arab. Masih di bab yang 97 ya. Itu ya. Dan ketahuilah keutamaan bangsa Quraisy dan kabilah Quraisy dan bangsa Arab secara keseluruhan. Tsumma min ba'di Bani Hashim, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, kemudian urutannya setelah Bani Hashim secara keseluruhan, fadlal muslimina min Quraisy, maka keutamaan kaum muslimin ada pada Quraisy. Lahum fadlun ala baqiyatil Arab. Kabilah Quraisy ini memang punya keutamaan dibanding seluruh bangsa Arab. Tsummal Arab lahum fadlun 'ala al-ajam. Kemudian bangsa Arab secara keseluruhan punya keutamaan dibanding bangsa-bangsa yang non-Arab. Limadza? Mengapa demikian? Li'anna Allah anzala al-Qur'ana bi lughatihim. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa mereka. Wa ba'atha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minhum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari golongan bangsa Arab, waqtarahum litabrighi risalatih. Dan Allah memilih bangsa Arab lah yang menyampaikan risalah yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadza qala jalla wa ala. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, "Fastamsik billadzi uhiya ilaik." Dan berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepadamu. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrul lak wa liqaumik. Sesungguhnya hal tersebut adalah pengingat bagimu dan bagi kaummu. Ya, yakni pengingat bagimu dan bagi kaummu, wa saufa tus'alun, dan kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Yakni sesuatu yang dengan itu membuatmu wahai Muhammad dan kaummu bangsa Arab menjadi diingat. Ya, dzikir, diingat. Al-Qur'an syarafun lak, maknanya Al-Qur'an ini yang diturunkan kepadamu menjadi kehormatan bagimu. Wa liqaumik, dan juga menjadi kehormatan bagi bangsamu, kaummu yakni bangsa Arab. Wa saufa tus'alun, dan kelak kau akan dimintai pertanggungjawaban. Maknanya ainil qiyam bihadzal Qur'an wa da'wah ilaih. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Telahkah kalian mendirikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan menyerukan manusia kepadanya, wa tablighi, dan menyampaikannya kepada manusia, li'anna allaha hammalakum iyyah, karena Allah lah yang mengembankan tanggung jawab untuk menyampaikan Al-Quran tersebut kepada kalian, antuballighuhu li baqiyatil alam, agar kalian bangsa Arab menyampaikan Al-Quran tersebut kepada seluruh alam, yakni seluruh bangsa. Fahadha wajhu tafdilil Arab. Dari situlah sisi diutamakannya bangsa Arab. Ma fuddilu illa li ajli annahum Arab faqat. Tidaklah mereka diutamakan hanya dikarenakan mereka punya gen Arab doang, bukan. Bal fuddilu min ajli ma khassahumullahu bihi minal Qur'ani was sunnah. Namun mereka diutamakan dikarenakan apa yang Allah berikan kespesialan kepada mereka, yaitu Al-Quran dan Sunnah tersebut, wa bi'tsatir Rasul, dan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada mereka, wa annahum yaqumuna bi tablighi hadzal din, dan bahwasanya mereka adalah kaum-kaum yang awal menyampaikan agama ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah, kalian telah jadi sebaik-baiknya umat, ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang dijadikan keberadaannya di antara manusia dalam rangka agar kalian mendirikan hal yang ma'ruf, menyerukan kepada yang ma'ruf, dan agar kalian mengingkari apa-apa yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan agar kalian beriman kepada Allah. Wa qala, dan Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan agar senantiasa ada dari golongan kalian sebuah kelompok yang senantiasa menyerukan kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan terus menyeru kepada yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang berjaya. Fa hadza wajhu maziyyatil Arab, dari sisi situlah
sisi keutamaan bangsa Arab. Nah, lihat di sini sedikit. Ayat tadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Pada saat itu turunnya, Allah Subhanahu wa taala lagi berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya yang pada waktu itu notabene bangsa Arab. Jadi dimaknai artinya kuntum khaira ummatin, kata Syekh Shalih Fauzan di sini maknanya ya. Kalian telah menjadi sebaik-baiknya umat, yakni kalian wahai bangsa Arab yang beriman berada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya demikian. Ini makna yang berkaitan dengan sebab nuzulnya, sebab turunnya. Paham? Tapi di dalam nanti tidak salah ketika seseorang berkata kepada yang bukan Arab, tapi kaum muslimin secara umum, kalian ini telah menjadi sebaik-baiknya umat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, existence yang keberadaannya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Salah nggak seseorang ngomong gitu? Karena berbeda dengan yang sebab nuzulnya tadi. Salah nggak? Tidak salah. Awas. Kenapa? Kaidah di dalam memahami nas yang ada dalam Al-Quran, di dalam hadis, okay? Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu diambil dari keumuman redaksi, keumuman makna redaksi. Ibrah, nilai, itu diambil dari keumuman makna redaksi. Tidak hanya mentok pada khususnya sebab. Ibrah tidak hanya mentok pada khususnya sebab. Faham gak maksudnya itu? Ibrah nilai diambil dari keumuman redaksi. Tidak diambil hanya pada tidak diambil ibrah hanya dengan khususnya sebab. Maknanya begini loh, ketika Allah berfirman demikian, kalian telah menjadi sebaik-baiknya umat, Allah lagi berfirman kepada siapa? Rasul dan para sahabat kan. Kalau ibrah nilai itu diambil hanya dari sesuai dengan sebab nuzulnya aja, oke? Maknanya umat terbaik udah nggak ada. Kenapa? Rasul dan sahabat udah nggak ada. Mentok nggak? Tapi coba dari umumnya makna redaksi. Allah menurunkan hal ini, sebagaimana Allah berfirman kepada Rasul dan kaum muslimin di zaman awal, berarti Allah memerintahkan dan memberikan nilai yang sama kepada kaum muslimin yang ada di zaman apapun. Kalian the best of ummah. Ini kalian yang ada di zaman ini nih. The best of ummah. Karena apa? Ibrah diambil dari keumuman redaksi, enggak mentok sesempit hanya pada khususnya sebab. Ya, dapat dipahami itu ya. Fahadha wajhu maziyyatil Arab, dari sisi situlah dari sisi sebelah situlah keutamaan bangsa Arab. Idza tamassaku bihadzal din, apabila mereka berpegang teguh dengan agama ini, wa ballaghuhu sara lahum fadlun ala ghairihim. Nah, apabila mereka menyampaikan kepada manusia agama ini, dari situlah jadi keutamaan atas bangsa Arab di atas bangsa-bangsa yang lain. Amma man lam yatamassak bihadzal din. Adapun siapapun yang tidak berpegang teguh dengan nilai-nilai agama ini, falaisa lahu fadl, maka dia enggak dapat jatah keutamaannya. Dan Allah Jalla wa Ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari lelaki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kemudian kami jadikan engkau berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya seseorang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi Arab punya keutamaan secara umum karena Al-Quran, As-Sunnah datang dengan bahasa mereka. Rasul pun datang dari antara bangsa mereka. Secara umum punya keutamaan itu. Dan mereka adalah kaum yang diperintahkan, diembankan tugas itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama tersebut kepada sisa alam semesta selain bangsa Arab. Okay? Punya keutamaan sebelah situ secara umum. Adapun per personnya mah tetap, kalau per individunya mah hitungan kemuliaan di sisi Allah itu bukan dari gennya bangsa apa, tapi tetap dengan ketakwaan. Yakni pada bangsa Arab kalau per individunya mah
Ada orang-orang yang dicela, dicaci, dimaki oleh Allah, yang tidak ada celaan ini sebesar pada bangsa lain selain bangsa Arab. Bahkan semulia-mulianya di bangsa Arab lagi dicela-cela oleh Allah dengan celaan yang Allah abadikan sampai hari kiamat. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tuh lihat. Dia di antara manusia bangsa Arab. Dari bangsa Arab dia Bani Hashim, dari Bani Hashim dia Quraisy. No. Dari Quraisy dia turunannya Abdul Muttalib lagi tuh. Lihat. Siapa? Abu Lahab. Nah, lihat. Diabadikan celahannya. Karena per individu. Ya kan? Pamannya bahkan. Paman dari Rasul SAW secara nasab. Ya kan? Tapi diabadikan makian, celaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di dalam Al-Qur'an. Bisa. Ya, tetap hitungan per individu mah lebih mulia satu sama lain di sisi Allah. Yang menjadi kadar yang memuliakannya adalah apa? Ketakwaan. Ya. Hatinya nanti yang ditimbang. Ya. Ya ayuhan nasu inna Kemudian yaqul Nabi SAW bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajami. Tuh, enggak ada keutamaan atas bangsa Arab dibandingkan bangsa non Arab. Enggak ada. Ini lagi ngomong per apa tuh? Per person. Enggak ada keutamaan. Arabi yakni seseorang dari bangsa Arab. Arabi itu begitu. Enggak ada keutamaan dia dibanding dengan ajami, seseorang yang bukan dari bangsa Arab. Enggak ada keutamaan. Sebagai orang mah, tapi sebagai bangsa dan bahasa dan lain-lain secara umum tadi udah kita jelaskan. Tapi per individu tetap enggak demikian. La fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada keutamaan bagi seorang Arab di atas orang yang non Arab. Wala li abyad ala aswad. Tidak ada keutamaan atas seorang yang bagi orang yang putih atas seorang yang hitam illa bittaqwa. Kecuali apa? Yang menjadi kelebihannya adalah nilai ketakwaan. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Bagaimanapun kalian semua itu turunan Adam, dan Adam however itu diciptakan dari tanah, dari debu. Ya. فهذا وجه تفضيل العرب إذا قاموا بما حملهم الله من نشر هذا الدين والدعوة إليه. Nah, kita dapat pahami dari sisi situlah dimuliakannya bangsa Arab itu dari sisi situnya, yaitu apa? Karena mereka sebagai sebuah bangsa yang dengan berbahasa itu yang Allah takdirkan datangnya Rasul pada mereka, turunnya kitab dengan bahasa mereka, dan mereka memang menyampaikan agama ini kepada alam. Ya. Mereka menyebarkan agama ini dan menyerukan manusia kepadanya. Wa bayanihi linnas, mereka menjelaskannya kepada para manusia. Fahum afdal min ghairihim. Dari sisi situ aja mereka lebih utama daripada yang lain. Qauluhu, perkataan al-imam wa jami'il afkhadh. Kemudian cabang-cabangnya, yakni afkhadh bid'un min al-qabail. Afkhadh ini lebih spesifik lagi, lebih kecil daripada kabilah. Ya. Awalan al-qabilah, thumma al-afkhadh. Jadi lebih luas kabilah, setelah itu kabilah ini punya cabang-cabang lagi, ya. Afkhadh. Fahiya qit'ah minal kabilah. Itu potongan daripada kabilah. Bid'un minal qabail. Awalan al-kabilah, thumma al-afkhadh. Pertama kabilah besar, kemudian barulah cabang-cabangnya itu. Fahiya qit'ah minal kabilah. Hakikatnya afkhadh adalah sebagian daripada kabilah. Fa'arif qadrahum wa huquqahum fil Islam. Ketahuilah kadar mereka, yakni kehormatan mereka, ya, dan hak-hak mereka di dalam Islam. Maknanya kullun ala qadri fadilatihi wa fadlihi wa haqqihi. Ya, maknanya semua kelompok punya kadarnya masing-masing dan punya haknya masing-masing. Wa maulal qaumi minhum, dan maula sebuah kaum itu adalah bagian dari kaum tersebut. Hadza haditsun 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nilai diambil dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni al-atiq, yakni orang-orang yang yu'taq. Al-atiq al-fa'il bimakna maf'ul. Yani apa? Ma'tuq. Dibebaskan. Tadinya budak kemudian dibebasin. Jadilah maula. No, kayak Salim Nafi' maula Abdullah bin Umar. Nafi' ini budak. Dibilang maulanya Abdullah bin Umar. Kenapa? Tadinya budaknya Abdullah bin Umar dibebasin. Jadi bilang maula Abdullah bin Umar. Faham ya? Atiq, itu maula itu atiq. Orang yang dibebaskan.
Idza kana atiqan lil Hashimiyyin, maka apabila seseorang adalah maula dari Hashimiyyin, dari bangsa Hashim, yakunu hukmuhu hukmal Hashimiyyin, maka terhitunglah hukum dia sebagaimana hukumnya orang-orang Hashim. Yani dia punya hak untuk dihormati juga sebagaimana seorang Hashimi. Gitu. Ya. Aw atiqan li ghairihim yakunu hukmuhu hukmahum. Atau dia dibebaskan oleh bangsa lain, maka hukum dia adalah hukum orang yang membebaskannya. Ya, demikian di dalam Islam. Jadi tetap mereka punya kadar kehormatan. Jadi kita menempatkan seseorang pada tempatnya masing-masing. Ahlus sunnah, ahlul haq. Okay? Kita menghormati orang pada tempatnya masing-masing. Tetap. Gitu. Tapi tidaklah dengan penghormatan itu kemudian kita katakan kebatilan-kebatilan yang datang dari mereka kita katakan hak. Enggak, itu sih kusut loh. Enggak paham makna menghormati kalau begitu. Okay? Atau kebenaran yang datang dari mereka malah kita ingkari. Salah kalau gitu. Itu bukan menghormati, malah menjerumuskan itu. Ya. Siapapun dia, semulia apapun dia, ketika yang disampaikannya sesuai dengan yang datang dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita benarkan. Okay? Dan siapapun dia, seperti apapun dia, turunan siapapun dia, ketika yang disampaikannya bertentangan dengan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ingkari. Karena loyalitas kita kepada prioritasnya, yaitu kepada haknya. Demikian seorang ahlus sunnah, kalau dia bersalah, dia seorang ahlus sunnah. Tetap seorang ahlus sunnah. Sebenarnya seorang ahli bid'ah, apabila dia berbuat kesalahan, dia tetap, apabila dia mengucapkan sesuatu yang benar, maka dia tetap ahli bid'ah. Ini sportifnya ahlus sunnah. Itu kaidah tuh. As-sunniyyu sunni wa in akhta. Seorang sunni, ahlus sunnah, dia ahlus sunnah, kalaupun kepleset. Tetap seorang ahlus sunnah. Al-bid'iyyu bid'iyyun wa in asab. Ahli bid'ah. Kalaupun dia mengatakan yang benar, dia ahli bid'ah. Nah, ini jarang disampaikan nih kaidah-kaidah demikian. As-sunniyyu sunniyun wa in akhta. Al-bid'iyyu bid'iyyun wa in asab. Ahli sunnah, seorang ahli sunnah, dia tetap dihitung ahli sunnah, kalaupun dia keliru mungkin di beberapa permasalahan, dia ahlus sunnah. Ahli bid'ah, kita bilang dia tetap ahli bid'ah. Kalaupun ada di dalam beberapa perkara mungkin dia tepat dan benar, tetap kita hitung dia, kita tempatkan sebagai seorang ahli bid'ah. Dapat ya? Demikian sportifnya ahlul haq, ahlus sunnah. Mereka adalah bukan kaum yang beragama dengan perasaannya. Bukan bawafir, bukan. Bawafir nih kaum-kaum yang baper, jadi bawafir. Ya. Nah, mereka nggak beragama berdasarkan perasaan. Mereka sportif di dalam beragama. Beragama di atas kaidah dan rumus yang hak dan udah baku dari zaman dulu begitu. Perasaan nggak bikin burem mereka sehingga mereka meninggalkan kaidah yang hak. Idealnya demikian. Ya? Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah. Al-imam al-muallif rahimahullah berkata, "Wa'rif fadlal ansari wa wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim." Dan ketahui juga keutamaan golongan Ansar dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mereka, yakni pesan Rasul untuk menghormati mereka, untuk mencintai mereka. Ya? Wa alur rasuli fala tasubbuhum. Dan juga wa alar rasuli fala tasubbuhum. Dan juga ketahui oleh kalian keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kau cela-cela mereka. Wa arifadlahum wa karamatihim. Ya, ketahuilah keutamaan mereka dan kehormatan mereka. Wa jiranah min ahlil Madinah. Dan ketahuilah juga tetangga-tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ahlul Madinah, fa'arif fadlahum. Ketahuilah keutamaan mereka semuanya. Nah, yakni penuhilah hak-hak mereka untuk dimuliakan dan dihormati dan ditempatkan pada tempatnya. Ya, sekali lagi selalu dengan kaidah yang hak, ya. Tayyib, perkataan al-Imam rahimahullah wa arif fadlal ansar disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Awas, Ansar yaitu dari golongan Aus dan Khazraj dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afdhalil qurun, ya, dari generasi terbaik. Liqauli,
Ini disimpulkan dari dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah generasiku, lettinganku. Nggih? Wa li'anna Allah ikhtarahum li suhbati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun Allah telah memilih mereka, yakni mentakdirkan mereka untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li'annahum bay'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang telah membaiat Rasul langsung sallallahu alaihi wasallam, wa jahadu ma'ah, dan berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hamalu al-ilma anhu, dan membawa ilmu darinya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ballaghuhu linnas, dan menyampaikannya kepada para manusia. Fas-sahabah afdalul qurun, maka bagaimanapun sahabat radhiyallahu anhum, adalah generasi terbaik. Wala yalhaquhum ahadun fi fadlihim. Enggak ada satu orang pun yang bagaimanapun, enggak ada satu orang pun akan selevel dengan mereka gitu. Keutamaannya. Enggak boleh. Generasi-generasi yang datang setelahnya tuh enggak boleh dibilang lebih baik daripada yang sebelumnya, enggak boleh. Qal la tasubbu ashabi. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencela para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, andai saja salah seorang di antara kalian menginfakkan emas segede gunung Uhud lagi, sodakoh, emas sejumlah berapa gram? Seuhud, udah lo hitung tuh berapa gram. Begitu. Buat apa? Buat rahmi hata. Andai saja kalian menginfakkan emas segede gunung Uhud lagi, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Itu tidak bisa menyaingi amalan atau rekor para sahabat, enggak segegemnya, enggak juga setengahnya para amalan perjuangan pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum. Yani, lau tasaddaqa ahadun bidzahab, maknanya adalah andai saja seseorang bersedekah dengan emas, misla Jabal Uhud, sebesar gunung Uhud, la yusawi muddan minasyair tasaddaqa min sahabihi sahabiyun. Pahalanya tetap enggak bisa menyamai gandum segenggam yang disodakohi oleh seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun seseorang bersodakoh dengan emas segede gunung, nggak bisa menyamai nilai pahala sodakoh mereka tuh yang cuman segenggam gandum atau setengah genggam gandum, sajumput, gitu ya, setengah genggamnya. Ya. Fahadha fihi fadlu sahabat. Jelas dari situ terdapat keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu. Nggak boleh. Sebaik-baiknya kalian adalah generasiku. Kemudian generasi yang datang setelahnya. Kemudian generasi yang datang setelahnya. Ada di antara pembahasan para ulama. Mana yang lebih baik? Akhirnya nih. Dan ini diingkari akhirnya oleh para ulama. Pertanyaan-pertanyaan demikian. Mana yang lebih baik? Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Atau Harun ar-Rasyid rahimahullah. Rekornya, kebayang nggak? Mana lebih baik dia? Dengan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Mana yang lebih baik? Seseorang yang agamanya baperan, pasti bilang, ya Harun ar-Rasyid lah, ya Umar bin Abdul Aziz. Nggak bisa. Hajjaj bin Yusuf generasinya lebih Oke lah, dia boros menumpahkan darah dan lain-lain. Tapi rekor jasanya untuk Islam, ini luar biasa. Yang nggak bisa disaingi oleh generasi-generasi berikutnya. Bahkan Imam Zahabi, rahimahullah, ketika memberikan terjemahnya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ini, dia berkata, hasanatun maghmuratun fi bihari dhunubi. Kebaikan-kebaikan yang menggunung di samping dosa-dosanya yang melaut. Ya, nggak bisa disaingin generasi sebelumnya dengan generasi setelahnya, nggak boleh. Ya, kemudian bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala dengan kekejamannya, dengan ketegasan dan kekejamannya, dengan itu Allah jadikan stabilitas pada negara-negara Islam. Dari situ dakwah berjalan, keamanan buat kaum muslimin ada berjalan dan lain-lain. Dengan tangan besinya Hajjaj bin Yusuf akhirnya banyak maqasid syariah dapat. Dengan tangan besinya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi.
Nggak boleh disambil, nggak boleh nggak boleh dibandingkan, nggak boleh mempertanyakan hal tersebut. Oke? Generasinya duluan soalnya. Ketemu dengan generasi sahabat ya berarti apa? Tabi'in bener. Dia ketemu para sahabat radhiyallahu anhum dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada sisi akidahnya, usul akidah yang menyimpang. Cuma memang tegasnya kebangetan. Oke? Sampai akhirnya banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Tapi dengan itu, by the way, negara Islam yang hampir sepertiga muka bumi dikuasai, stabil justru dengan cara itu. Pada saat itu zaman keemasan Islam itu di zaman Muawiyah, di zaman Umayyah. Zaman keemasan daulah Islam nih justru di zamannya Umayyah. Ya. Fahadha fadlun azim yajib an yu'rafa lahum radhiyallahu anhum. Maka demikianlah keutamaan yang agung yang ada pada mereka, yang harus kita akui, harus kita berikan pada mereka. Wallahu jalla wa ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan kaum muslimin terdahulu, baik dari golongan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti muhajirin dan ansar, bi ihsan, dengan baik, pada setiap sisi beragamanya. Artinya begitu. Enggak milih-milih, hanya sisi-sisi beragama yang sesuai dengan hawa nafsu mereka terima. Giliran sisi-sisi beragama dan dogma mereka salaf nih yang enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka tolak. Nah, itu belum ittaba'uhum bi ihsan. Karena kalian akan melihat, kita banyak melihat kaum yang mengatakan nama sunnah, mengatasnamakan sunnah dan mengatasnamakan dakwah salafiyah. Tapi ternyata di antara sisi-sisi usul akidahnya atau usul manhajnya berbeda dengan yang didogmakan oleh salafus saleh dari zaman ke zaman. Dari konsep mentaati penguasa, menyikapi fitnah dan lain-lain. Ketahuan tuh. Kalaupun ittaba'uhum tapi belum bi ihsan. Yang radhiyallahu anhum itu yang ittaba'uhum bi ihsan. Itu maksudnya bi ihsan tuh di situ. Bukan cuma zahirnya doang ittaba'uhum. Ya, ngaku-ngaku ittaba'uhum. Mengaku ngikutin mereka muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Itulah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Wa radu an, dan Allah pun ridha, mereka pun memang ridha kepada Allah. Tuh, di antara bentuk keridhaan para manusia kepada Allah. Allah sebagai apa? Allah sebagai Rabbnya tuh, raditu billahi rabba. Oke? Totalitas ridhonya mereka kepada Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya, sebagai ilahnya adalah ketika mereka mengikuti muhajirin dan ansar. Semakin mereka mengikuti muhajirin dan ansar, semakin terrealisasikan keridhaan di hati mereka kepada Allah sebagai Rabbnya. Wa radu an, itu maksudnya. Dan keridhaan Allah pun semakin besar pada orang yang memang mengikuti. Semakin seseorang mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsan, maka keridhaan Allah semakin besar padanya. Wa radu an, dan itulah orang-orang yang memang ridha kepada Allah. Ya, wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah tahtaha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa qala jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman. Ketika yubayu'unak, ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad. Allah. Tuh, ketika dibilang orang-orang yang beriman, selalu begitu langsung arah kita kemana? Nih, waktu itu ayat turun siapa yang beriman, gitu doang. Oke? Kalaupun tadi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad tahta syajarah, di bawah pohon, yakni baiat ridwan. Ya, ini pernah kita ceritakan juga ya. Di bawah pohon, fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, Allah turunkan sakinah, ketenangan jiwa. Sakinah.
Allah berikan pada hati mereka calmness, ketenangan jiwa. Oke? Wa asabahum fathan qariba, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kepada mereka kemenangan qariba, soon. Qariba yani soon. Ya? Secepatnya. Ya. Tuh lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala tazkiyah mereka, para sahabat yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak kita mentazkiyah isi hati manusia? Nggak boleh. Kita ngelihat zahirnya, kita nggak boleh bersaksi atas apa yang ada di dalam isi hati manusia. Dia beriman ya Rasul, nggak boleh. Dia Muslim, nggak boleh dibilang dia mukmin. Begitu kan? Diingkari kan? Karena apa? Imannya hasil kondisi hati. Wallahu a'lam ghaib. Iya gak? Yang tahu isi hati siapa? Allah. Tapi Allah terang-terangan tazkiyah isi hati mereka. Allah bilang, fa'alima ma fi qulubihim. Dan Allah ketahui apa yang ada di dalam isi hati mereka. Allah. Ditazkiyah sampai jeroannya, bro. Sampai isi hati. Para sahabat radhiyallahu anhum. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, asyidda 'alal kuffar, adalah orang-orang yang tegas menghadapi orang-orang kafir, ruhama bainahum, namun mereka sama saling menyayangi satu sama lain. Kuffar di sini asyidda 'alal kuffar yakni harbi. Ya? Ruhama bainahum, tapi saling merahmati di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Kau akan senantiasa melihat mereka dalam keadaan ruku dan sujud, di mana mereka yabtaghun, mereka sangat menginginkan, mengharapkan keutamaan dari Allah dan keriduan-keriduan Allah. Simahum fi wujuhihim, ciri-ciri mereka di mana di wajah mereka terdapat min atharis sujud, terdapat bekas-bekas sujud. Awas, bekas sujud bukan yang dikira oleh sebagian kaum bahwasanya jidatnya hitam, bekas sujud, nambah kapalan, nambah ajib. Ya. Jangan, nggak begitu bekas sujud. Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat tabi'in beberapa, ngelihat kapalan gitu jidat. Apaan tuh di jidat dia? Kata Ibnu Umar radhiyallahu, apaan tuh di jidatnya? Itu min athar sujud ya Abu Abdullah. Itu athar sujud. Oh, athar sujud. Aku sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih? Dan para sahabat ini itu radhiyallahu, nggak ada yang jidatnya segitunya. Anda pernah ketemu di Mesir orang sufi, oke? Itu luar biasa kapalannya. Kalau ada hitam dikit nggak masalah sebenarnya, oke? Yang dipermasalahkan adalah yang sampai kapalan, oke? Yang abis mandi kena basah, terus lembab, meletek begitu bro. Idih. Anda pernah ketemu begitu tuh di Mesir tuh, ahli sufi tuh, tarikat tuh. Itu sampai meletek belah no jidatnya. Kelihatan kapalan, kayak meleteknya kaki kalau habis basah tuh yang suka nyuci kan suka meletek no kakinya no apa? Belah-belah, pecah-pecah. Nah jidatnya begitu bro, meletek. Sampai begitu bro, sufi. Bukan yang akhirnya terjadi hitam karena bagaimanapun terjadi gesekan, sholat ini itu nggak masalah. Kalau itu sih nggak masalah. Cuman yang sampai meletek itu. Sampai kayak kaki kalau yang suka nyuci tuh belakangnya tuh. Di situ. Tapi di jidat lu bayangin. Sholatnya kayak apa ya? Abdullah bin Umar bilang, gue sholat sama para sahabat radhiyallahu anhu nggak ada yang begitu juga. Ya, gulu. Ya. Oke. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Terdapat atharus sujud, bekas sujud di wajah mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Demikianlah perumpamaan mereka, yakni para sahabat yang disebutkan di dalam Taurat. Tuh, bahkan di Taurat disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ada bersamanya. Sifatuhum fit Taurat, demikian sifat mereka di Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka di Injil, yakni sifat mereka yang Allah sebutkan di dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ah. Itu sebagaimana benih yang telah mengeluarkan tunasnya.
fa'azarah fastaghlaz fastawa. Akhirnya kemudian tunasnya menjadi berakar, kemudian naik dan tumbuh besar, tinggi dan menjulang, menjadi kuat nih pohon tersebut. Okay? Ala suqih, di atas pondasinya, begitu kuat luar biasa. Yu'jibu zurra', di mana orang-orang yang menanamnya ini takjub kepada pohon tersebut. Okay? Produk mereka nih, seajib ini, gitu. Itu perumpamaan para sahabat radhiyallahu anhu. Liyaghidha bihimul kufar. Tujuannya Allah jadikan demikian, tujuannya supaya orang-orang kafir pada sebel. Saking loyalnya mereka dan tertancap dalamnya akidah mereka di dalam hati mereka, dengan itu orang-orang kafir tambah benci dan sebel. Tujuannya itu, liyaghidha bihimul kufar. Itu perumpamaan para sahabat radhiyallahu anhum yang Rasul sallallahu alaihi wasallam didik tarbiyah mereka dan tasfiyah yang ada pada mereka, generasi mereka sebagaikan pohon itu tadi. Ya. Hadhil ayat fi sahabah. Ayat-ayat demikian itu berbicara tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Tadullu ala fadlihim, menunjukkan keutamaan mereka, wa makanatihim, dan posisi mereka indallah, di sisi Allah, wa inda rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yatafadhaluna fi ma bainahum, dan mereka pun keutamaan mereka satu sama lain pun berbeda-beda, beraneka ragam juga. Fal khulafa al-arba'ah, mau enggak mau, khulafaur rasyidin yang 4, afdhalus sahabah, adalah sahabat yang paling mulia. Tsumma baqiyatul asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Setelah khulafaur rasyidin, barulah menyusul 10 orang yang dijamin syurga. Tsumma al-muhajirun, kemudian setelah itu barulah muhajirin secara umum, li'anna Allah qaddamahum fi dzikr, karena gimana pun Allah menyebutkan mereka duluan. Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah selalu muhajirin dan ansar. Muhajirin disebut duluan selalu oleh Allah. Nah, berarti emang mereka punya lebih keutamaan daripada ansar. Setelah muhajirin barulah ansar secara keseluruhan. Dikarenakan apa ansar? Muhajirin punya keutamaan, kenapa? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama Rasul sejak awal. Mereka meninggalkan rumah mereka dan negeri mereka dan harta-harta mereka. Dan kemudian mereka berhijrah di jalan Allah. Bagaimanapun mereka dari situ lebih utama dan lebih mulia daripada ansar. Setelah kaum muhajirin barulah ansar, dikarenakan mereka adalah li'annahum qamu bi iwa'ir rasul. Mereka kaum yang memberikan iwa kepada Rasul. Iwa yakni shelter. Okay? Perlindungan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iwa'il muslimin, memberikan shelter kepada para kaum muslimin, wa munasaratihim, dan menolong mereka, wa wasauhum bi amwalihim, dan berbagi dengan mereka harta-harta mereka, ta'alafu ma'ahum wa ahabbuhum, bergabung dengan mereka dan mencintai mereka. Wa ashabu badrinil ladzina syahidu badran. Kemudian barulah para ashab Badar, ya, para orang-orang yang ikutan perang Badar. Ya, mereka punya keutamaan keutamaan dibanding yang tidak ikutan perang Badar. Setelah Badar baru bai'atur ridwan, yang tadi membaiat Rasul di bawah pohon. Tuh. Qala ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Itu yang dimaksud Allah, bahwasanya Allah telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Tsummal ladzina aslamu qabla al-fath. Kemudian setelah itu barulah orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Afdal, bagaimanapun mereka lebih utama, minal ladzina aslamu ba'dal fath, daripada orang-orang yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Ya, fahum yatafadhaluna bainahum. Bagaimanapun para sahabat itu keutamaannya satu sama lain berbeda juga, kalaupun mereka satu generasi. Lakin hum fil jumlah, tapi mereka secara global, secara umum, afdal min ghairihim. Bagaimanapun generasi mereka jauh lebih utama daripada generasi-generasi yang lain. Min jami'il ajyal ila an taquma sa'ah. Demikian sampai hari kiamat la ahad yusawihim. Enggak ada seorang pun yang dapat menyamai mereka. Ingatlah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada mereka, di mana Rasul pun bersabda, la yuhibbul ansara illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidaklah mencintai ansar kecuali orang yang beriman, dan tidaklah membenci seorang ansar kecuali dia pasti munafik. Ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.